Kamera, roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di acara atau konten yang berbeda tentunya. Ini kita sebut konten ini apa ya? Ngos-ngosan, yaitu artinya ngobrol ngopi santai. Karena kita pas bikin video ini lagi bulan Ramadan, makanya ini nggak ada kopi. Jadi ini sambil ngobrol. Jadi konten di sini kita akan ngobrolin sesuatu pengalaman yang bisa di-sharing kepada teman-teman, yang mudah-mudahan nanti hasil atau dari perbincangan kita itu ada hal yang bisa diambil atau hal-hal positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Saksikan dan jangan skip video ini sampai akhir. Oke. Oke, untuk ngos-ngosan pertama kita yaitu narasumbernya gak siapa-siapa ya, masih teman kita, masih yang sering muncul di video-video sebelumnya, di vlog-vlog sebelumnya. Ini Bung Hendar. Oke, dia masih sibuk. Hai. Oke, kali ini kita akan membahas seputar gunung ya, seputar alam, karena beliau udah pernah muncak duluan daripada saya gitu kan. Jadi nanti akan tanya-tanya ya banyak soal pendakian, terutama pendakian ke Gunung Sanggabuana yang ada di Karawang Selatan. Oke. Ini untuk awal ini kan udah pernah naik gunung ya. Ya. Naik gunung, terutama ini untuk tema kali ini gunungnya itu Sanggabuana. Kebetulan saya juga belum pernah gitu kan, belum pernah naik ke Gunung Sanggabuana, kalau belum naik sudah. Nah, itu gimana pengalaman? Udah berapa kali sih naik ke Gunung Sanggabuana? Kalau buat saya pribadi naik ke Gunung Sanggabuana udah 2 kali. Dua kali ya. Itu gimana pengalamannya dari awal muncak ke Sanggabuana sampai yang kedua itu? Gimana perbedaannya, atau mungkin ada hal yang berubah dari yang pertama sampai kedua itu gimana? Yang pertama pengalamannya dalam segi trekking tentunya dari yang pertama sampai yang kedua pasti ada perubahan. Mungkin dari yang pertama trekkingnya karena dulu awal-awal saya pribadi baru muncak masih berasa sangat berat lah trekkingnya. Tapi untuk yang kedua kalinya alhamdulillah udah terbiasa. Ya. Itu awal pertama muncak itu tahun berapa atau kapan tuh? Awal pertama muncak kalau nggak salah dulu habis keluar sekolah SMK. Berarti 2013, 14. Udah lumayan lama ya? Lumayan lama. Berapa tahun tuh ya? Yang kedua itu? Yang kedua tahun 2020. Iya. Bukan ya? Yang kedua. Iya. Iya, yang kedua. Emang? Iya, dulu itu habis sebelum sebelum tahun baru. Tahun baru 2020. Oh iya. Oh, Desember ya. Desember ya. Soalnya saya juga dulu mau ikut gitu, diajak karena badan kurang fit, kurang memungkinkan daripada risiko nyusahin orang lain ya, makanya dibatalkan. Makanya agak nyesal juga sih nggak ikut gitu kan, udah peralatan udah siap gitu kan, walaupun nggak lengkap pengalaman. Oke, sebelumnya mohon maaf di sini di pinggir jalan jadi agak berisik ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa terserap atau bisa terdengar ya, walaupun ada gangguannya. Terus itu untuk di Sanggabuana itu trek dari base camp sampai puncaknya itu berapa lama? Kalau treknya sendiri dari base camp kurang lebih kalau kita jalan santai itu cuma 2 jam. Oh, 2 jam. Enggak 2 jam setengah. 2 jam setengah kalau santai. Ya 2 sampai 2 jam setengah lah ya. Kalau gitu lah. Tapi kalau memang udah udah pro pasti lebih cepat lah. Untuk jalurnya itu menurut Bung Hendar itu gimana? Apa ekstrim, biasa aja atau gimana? Kalau untuk jalurnya sendiri menurut saya pribadi
pribadi sih biasa aja ya, nggak ada yang trekkingnya nggak ada yang sangat susah gitu, biasa aja. Tapi ya menguras tenaga juga, Pasti ada ya, menguras namanya fisik juga. namanya naik gunung ya, nggak ada yang apa yang nggak capek gitu. Ya, pasti capek. Ya terus itu kan jalurnya ya ada, sebenarnya kan ada beberapa jalur ya. Ada berapa jalur sih dari Tanggabuana yang bisa dilewati? Yang bisa dilewati untuk sementara ini baru ada 2 jalur. Oh iya, 2 jalur. Yang pertama dari base camp di Bogor, yang kedua di sini di Karawang. Jadi ya, jadi ada 2 jalur di Bogor sama yang di Karawang. Gitu. Tapi untuk jalur yang paling mudahnya itu jalur mana? Saya yang di Karawang justru malah belum. Oh belum, berarti 2 kali itu ya, yang jalur Bogor berarti. Iya. Oh ya berarti. Tapi katanya kata orang-orang yang paling sulit itu di sini di Karawang jalurnya gitu, lebih ekstrim. Cuma lebih cepat, tapi lebih vertikal juga. Lebih ini ya, ketinggian ini kemiringannya lebih. Ya emang itu, jadi pilihannya mau cepat tapi ekstrim atau mau lambat tapi landai gitu, nggak terlalu ekstrim. Nah itu. Terus itu untuk di Sanggabuana ada berapa pos dari awal sampai akhir? Kalau di jalur Bogor itu belum ada ya posnya. Masih belum masih belum dibangun ininya pos-posnya. Masih satu jalur lah, nggak ada pos bayangan, pokoknya masih bebas. Tapi ada shelter atau shelter juga belum ada sih kalau jalur Bogor. Tapi kalau warung-warung ada? Warung di puncak. Oh, ternyata di Sanggabuana puncak ada warung. Di puncaknya ya. Oh iya. Jadi kalau ke Sanggabuana nggak perlu khawatir gitu kan? Iya. Nggak ada makanan atau apa. Di puncak juga ada warung, tapi ya otomatis uangnya pasti lebih, harganya juga pasti lebih mahal. Bisa nyampe 3 kali lipat. Biasanya kalau di puncak-puncak gunung gitu pasti harganya lebih mahal. Soalnya kan bawahnya juga lumayan. Oke, lanjut untuk rencana ke depan itu kira-kira ini opsional aja, kira-kira mau muncak kemana lagi? Kalau untuk pribadi sendiri sih yang dekat-dekat aja dulu. Pengennya sih ke Gunung Jepang. Yaitu gunung tertinggi kedua. Kalau Pangrango kedua, Cermai Cikuray tinggi. Ya itulah pokoknya. Itu punya gunung-gunung yang paling tinggi Jawa Barat, yaitu Cikuray, Cermai, Pangrango gede. Terus untuk kembali lagi itu ke Sanggabuana ya, itu katanya di tempat itu lumayan mistis katanya gitu kan. Ada beberapa orang-orang juga bercerita katanya ada hal-hal yang mistis gitu. Itu sebenarnya apa sih yang ada di sana itu? Ya kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Itu mau mistis atau enggaknya. Yang penting ketika kita naik gunung, jaga sikap, jangan ngomong sembarangan, intinya jangan melakukan hal-hal yang negatif. Itu pasti ya, setiap gunung pasti harus begitu. Tapi di Sanggabuana itu ada pantrangannya nggak? Biasanya kan kalau di gunung-gunung, beberapa gunung itu ada pantrangan, jangan ngucapin kata ini, jangan bawa ini, jangan pakai baju warna ini, biasanya kan gitu. Kalau di Sanggabuana gimana? Kalau tahu saya di Sanggabuana itu pantrangannya nggak ini sih, apa namanya, nggak terlalu standar ya memang. Standar aja gitu. Berarti jangan melakukan hal yang vandalisme atau kata-kata kotor sembarangan, dijaga perilaku, sampah juga gitu kan, paling gitu ya. Terus untuk jalur yang paling ekstrimnya atau jalur-jalur itu kan kebanyakan di Sanggabuana itu katanya landai gitu kan, nggak terlalu ekstrim. Itu ada gak jalur yang memang cukup ekstrim gitu kan dilaluinya? Mungkin jalur yang cukup ekstrim itu
pas mau ke puncaknya aja ya. Sedikit juga sedikit jalurnya agak vertikal, agak menanjak. Agak menanjak. Ya wajar ya, Iya. mau nyampe puncak Iya. pasti. Cuma trekking keseluruhannya udah ini sih udah apa namanya mudah dilalui. Cuma agak susah Ya. Kalau udah nyampe puncak. ya. Ya. Terus itu untuk simaksinya berapa totalnya? Parkir semuanya udah tiap puncak itu berapa total? Kalau dulu sih saya belum ada simaksi ya. Oh. Kalau di jalur Bogor belum ada simaksi sama sekali. Mungkin nggak ada apa pemerintah tempatnya belum ada base camp juga gitu. Oh, iya, jadi masih bebas. Dulu saya kebetulan ada teman juga di sana. Kebetulan teman sekolah juga di apa namanya di kampung situ. Jadi untuk naruh motor, kendaraan ya di rumah. Tapi yang tahu saya kalau lewat jalur Karawang itu ada smart. Oh, Ada posnya juga. Ada apa base camp. kalau lewat sini yang Karawang yang Ya. yang ekstrim gitu kan di sini ada simaksinya, ada biayanya, cuma ya jalurnya yang tadi ekstrim. Cuma kalau di Bogor nggak ada simaksi, jalan landai tapi agak lama, masih bebas. Kalau mau yang gratisan ya udah ke sana gitu kan. Kalau dari Karawang ya lumayan ke sana gitu kan. Tapi kalau dari orang Bogor ya lebih cepat gitu kan. Terus tanya apa lagi, Bu? Ada yang mau diceritain lagi tentang Sanggabuana? Hal-hal yang berkesan dari dua pendakian dari Sanggabuana itu apa? Mungkin yang berkesannya apa ya? Ya standar lah yang berkesannya ya apa? Lihat pemandangan gitu, terus menikmati pendakian itu sendiri. Tapi untuk view-nya gimana ya? Kalau dinilai gitu kan dari 1 sampai 100 berapa nilai view? Kalau untuk pribadi sendiri berapa ya? 80 lah. 80 ya masih Ya. bagus lah. Bagus. Apalagi kalau pas malam tuh, wah pokoknya view-nya indah banget ya. Lihat-lihat kota Karawang juga kelihatan, kawasan-kawasan itu, pokoknya indah. Tapi untuk Sanggabuana itu ini ya, maksudnya termasuk pegunungan yang perbatasan antara Karawang Bogor, Cianjur juga masuk ya dikit mas, masuk dikit. Jadi pegunungan Sanggabuana itu perbatasan antara 4 wilayah, 4 kabupaten wilayah. Yang pertama Bogor, Karawang, Cianjur sama Purwakarta juga. 4 tadi. Iya, jadi perbatasan lah. Katanya di puncak atau di mana itu ada tugu perbatasannya katanya gitu. Ada, iya benar. Itu dekat jadi tetanggaan, jadi kita muncak ke sana. Kalau mau ke Bogor dulu jalan kaki nyampe ke Karawang dulu nyampe, jadi nggak harus naik kendaraan. Pokoknya gitu lah. Ya mungkin kalau Jawa Barat, kalau setahu saya itu gunung yang perbatasannya paling banyak. Sanggabuana. Nggak tahu kalau gunung lain. Mungkin kalau ada yang tahu pegunungan atau gunung yang perbatasannya banyak kabupaten atau banyak wilayah, silahkan komentar gunung apa gitu kan. Tapi setahu saya itu Sanggabuana 4 kabupaten, perbatasannya ya cukup banyak gitu, paling banyak. Tapi untuk di puncak, jadi untuk tempat ngecampnya itu di puncak apa di mana? Untuk ngecampnya sendiri bisa di puncak, karena kondisi di puncaknya itu nggak kayak gunung-gunung lain ya. Jadi masih banyak pohon juga, jadi aman lah. Soalnya di situ juga banyak warung. Bukan hanya tempat ngecamp tapi untuk ziarah juga di situ. Oh iya. Banyak makam katanya, ada makam. Makamnya yang di satu. Oh, katanya itu di situ makamnya di mananya sih di itu pas puncak mau di luar biasa gitu kan. Makanya teman-teman yang kalau belum pernah merasa muncak, cobainlah sekali. Jangan yang gunung-gunung tinggi lah, gunung-gunung yang ya biasa, yang pendek juga nggak apa-apa, atau gunung-gunung yang treknya nggak terlalu ekstrim. Cobain sekali gitu, biar
tahu bahwa ya keindahan itu benar-benar luar biasa. Ada batasnya, ada batasnya. Kita bisa memandang dari puncak itu sejauh mata memandang, luar biasa. Luar biasa. Terus terakhir ini sebelum ditutup karena udah lumayan panjang nih ya. Oke. Untuk para penonton khususnya yang belum pernah mendaki tapi pengen mendaki atau yang baru mulai mendaki menikmati alam itu gimana pesan sarannya? Pesannya untuk teman-teman yang pengen mendaki atau teman-teman yang pemula ya, sama semuanya pemula. Intinya ada ini sih, ada apa? Ada 3 hal yang perlu kita perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, jiwa pendaki, yaitu jangan mengambil apapun kecuali itu gambar, ya yang itu jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Itu sudah biasa sih, sudah jadi hal yang SOP di gunung lah gitu kan, jangan sampai merusak gitu kan. Kita kan datang di sana sebagai tamu gitu kan, masa tamu merusak ya kan, nanti tuan rumahnya marah kan, ya gimana gitu kan. Karena saya pernah dengar itu ya alam akan baik-baik saja tanpa kita gitu. Kita mengunjungi alam ya harusnya tetap baik-baik saja gitu, jangan sampai merusak gitu kan. Ya kalau misalkan kita ke alam hanya untuk merusak, membuang sampah sembarangan, ya mendingan tidur aja di rumah gitu kan, jangan sampai rusak gitu kan, nanti dampaknya untuk kita juga semua gitu kan. Itu ya mudah-mudahan bisa dimengerti gitu kan. Itu aja ya. Jadi mudah-mudahan banyak hal yang diambil, hal yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaatnya silakan buang aja gitu. Kalau suka video ini ya silakan like video ini. Kalau misalkan bermanfaat silakan share. Kalau misalkan mendukung channel ini silakan subscribe ya biar kita semangat lagi. Kita bisa memperbaiki dulu. Kalau kritik saran ya pasti kita terima, tapi ya mudah-mudahan bisa berkembang lagi, lebih baik lagi. Ngos-ngosan kali ini part 1 ya. Percobaan. Coba itu saja. Udah, Bu. Mungkin mohon maaf ya kalau penjelasannya kurang jelas dari saya sendiri. Saya maklum lah, masih pemula. Semuanya pemula ya, masih perlu banyak pengalaman lah tentang gunung. Sedikit banyaknya tahu lah gitu kan. Oke, itu saja. Karena waktu udah panjang, kasihan kuota teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di ngos-ngosan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bareng buatlah.